Tapi santri saya pada saat itu tidak menerima saran saya. Beliau ngotot sekali pengen nikah. Maaf Ustadz, saya pengen nikah Ustadz. Sudah, nanti aja. Maaf Ustadz, sekarang aja Ustadz. Nanti aja, sekarang aja Ustadz. Saya malah pada saat itu sempat agak berpikir, antum ndak pacaran kan? Oh ndak Ustadz, saya ndak pacaran. Akhirnya berupaya saya mencoba untuk meyakinkan kepada beliau supaya beliau mengundurkan nikahnya 1 dan 2 tahun. Mungkin nikahlah nanti 23, 24 atau 22 lah gitu. Tapi santri saya pada saat itu tidak menerima saran saya. Beliau ngotot sekali pengen nikah. Maaf Ustadz, saya pengen nikah Ustadz. Saya akan ceritakan kisah nyata. Kisah ini sudah sering saya sampaikan, tapi mungkin kita bisa mengambil pelajaran. Ada santri saya meminta izin untuk menikah umur 21 tahun. Saat itu saya mengatakan kepada beliau, kamu ini terlalu muda nak, jangan nikah sekarang. Kamu baru selesai Wiyata Bakti di tim Samila Series, 1 tahun Wiyata Baktinya, sudah, tidak usah langsung nikah. Berbakti saja kepada bapak dan ibumu dulu. Tidak usah buru-buru untuk menikah. Tapi santri saya pada saat itu tidak menerima saran saya. Beliau ngotot sekali pengen nikah. Maaf Ustadz, saya pengen nikah Ustadz. Sudah, nanti aja. Maaf Ustadz, sekarang aja Ustadz. Nanti aja, sekarang aja Ustadz. Saya malah pada saat itu sempat agak berpikir, antum ndak pacaran kan? Oh ndak Ustadz, saya ndak pacaran. Akhirnya berupaya saya mencoba untuk meyakinkan kepada beliau supaya beliau mengundurkan nikahnya 1 dan 2 tahun. Mungkin nikahlah nanti 23, 24 atau 22 lah gitu. Tapi apalah daya, dia betul-betul bersikeras dan ngotot untuk menikah. Bersikeras untuk menikah. Akhirnya saya izinkan menikah. Terjadilah pernikahan di satu tempat. Saya mengisi khutbah nikahnya beliau dan tausiah pernikahan beliau. Saat itu saya cuma berpikir, tumben ada santri saya tidak terlalu mendengar perkataan saya ketika saya mengatakan sama beliau untuk mengundurkan nikah. Oh mungkin dia sudah ngebet banget dan akhirnya tidak mendengarkan masukan dari saya. Saya tidak apa-apa. Tapi ternyata baru kelihatan hikmahnya. Baru kelihatan hikmahnya setelah beberapa bulan berjalan. Ternyata setelah 3 bulan, tiba-tiba saya mendengarkan kabar yang mengagetkan. Bapaknya beliau yang ada di Sumatera jatuh sakit, kena stroke dan dilarikan di rumah sakit. Pada saat itu dia langsung pergi ke Sumatera merawat bapaknya. Qadarullah, tidak sampai 3 hari bapaknya wafat. Setelah bapaknya wafat, qadarullah, maka beliau mengantar ibunya pulang ke Jawa. Dan akhirnya ibunya diurus sama beliau pulang ke Jawa setelah beliau menikah. Padahal bapaknya belum sempat melihat istrinya beliau. Karena pas beliau menikah saat itu sedang ada aturan ketat COVID ketika awal-awal. Sehingga akhirnya bapaknya tidak bisa pergi ke daerah Bekasi. Bapaknya meninggal, ibunya dibawa ke Bekasi. Ibunya dibawa ke Jawa. Baru dibawa ke Jawa 1-2 bulan setelah itu ibunya juga meninggal dunia. Dan bapak ibu tahu santri saya ini punya 4 adik. 2 adik laki-laki, 2 adik perempuan yang masih belia-belia. Ketika saya mendengarkan kabar ibunya malam sakit kepala sebelum subuh meninggal dunia, maka saya akhirnya tahu hikmahnya. Oh Masya Allah, ini hikmahnya adalah Allah bulatkan tekad santri saya untuk menikah pada saat usia 21 tahun karena Allah tahu santri saya ini akan memikul beban yang berat, yaitu adalah merawat 4 adiknya yang masih kecil-kecil. Kalaulah dia tidak menikah dan belum punya seorang istri yang menjadi partner, pastinya akan kesulitan beliau untuk merawat 4 adiknya yang masih kecil-kecil. Tapi karena beliau menikah, punya istri, akhirnya istrinya menjadi partner untuknya dan istrinya beliau mengganti posisi ibu yang telah meninggal dunia untuk merawat adik-adiknya. Masya Allah, saya tersadar. Setelah perjalanan 4 bulan saya bertanya-tanya
Disitulah saya akhirnya bisa mengatakan, semua peristiwa itu ada hikmahnya. Kita saja hidupnya terlalu autopilot, hidupnya terlalu rutinitas. Akhirnya kita gagal dan jarang sekali mengambil hikmah dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita hindari dan harus kita obati. Penyakit autopilot yang terus melakukan aktivitas tanpa memikirkan hikmah.